Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handika Hari Saputra, yang mana di sini saya akan membahas dari mata kuliah sumber dan dalil hukum Islam. Yang mana di sini kami dari kelompok 6 akan mengkaji tentang ijma Ahlul Madinah. Yang mana saya memiliki dua seorang sahabat lagi, yaitu yang bernama Syahada Nabila dan Fadilah Rahmi. Yang mana dosen pembimbing kami adalah Bapak Abrar. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai yang pertama saya sendiri terlebih dahulu, yaitu pengertian ijma Ahlul Madinah. Secara etimologi, ijma dapat berarti ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, dan dapat berarti sepakat. Ijma Ahlul Al-Madinah adalah perbuatan atau kebiasaan penduduk Madinah yang disepakati oleh ulama Madinah dan dipraktikkan secara berkesinambungan. Dalam fikih Maliki, ijma Ahlul Madinah itu disebut dengan terkadang disebut juga dengan istilah amal Ahlul Al-Madinah. Ijma Ahlul Al-Madinah ini merupakan salah satu fikih dalam khazanah keilmuan Islam yang dinisbatkan pada Madinah. Dengan demikian, ijma Ahlul Al-Madinah ini merupakan fikih yang bersifat kedaerahan. Ijma Ahlul Al-Madinah merupakan suatu metode dalam menetapkan hukum bagi Imam Malik. Artinya, ijma Ahlul Al-Madinah ini dijadikan Imam Malik sebagai sumber hukum ketika tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran. Di sini saya akan menambahkan yang mana menurut dari Imam Malik dan sebagian ahli fikih, praktik ijma penduduk Madinah merupakan hujjah atau argumentasi dan merupakan dalil hukum Islam atau masadir al-ahkam. Karena Madinah memiliki keistimewaan yang tidak didapati di kota lainnya. Di antara keistimewaan Madinah menurut Malik, yang pertama adalah kota tujuan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, merupakan kota tempat berdirinya negara Islam. Yang ketiga itu merupakan kota tempat turunnya wahyu Al-Quran. Kemudian yang keempat, merupakan penduduknya hadir ketika turunnya wahyu itu. Yang kelima, itu mereka taat dan melaksanakan ajaran wahyu tersebut. Kemudian yang keenam, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, misi agama Islam dilanjutkan oleh para sahabat yang mayoritas menetap di Madinah. Yang ketujuh, para sahabat itu dikenal sebagai orang yang paling taat melaksanakan ajaran agama. Dan kedelapan, para tabi'in ini di Madinah melanjutkan tradisi yang dikembangkan para sahabat. Mungkin tambahan sedikit saja. Langsung saja ke materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh sahabat saya, yaitu mengenai kedudukan ijma Ahlul Al-Madinah dalam penetapan hukum. Saya Syahada Nabila dengan NIM 1913030065 akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh saudara Handika tadi. Materi selanjutnya adalah kedudukan ijma Ahlul Madinah dalam penetapan hukum. Ijma penduduk Madinah dipandang oleh Imam Malik berkedudukan lebih tinggi daripada hadis ahad. Praktek penduduk Madinah sesuai dengan pengamalan Islam sesuai dengan tuntutan Nabi yang diajarkan dari generasi ke generasi. Bagi Imam Malik, ajaran sunnah Ahlul Madinah merupakan bagian dari sunnah Nabi. Bahkan Imam Malik mengatakan bahwa kedudukan ijma Ahlul Madinah sama dengan hadis mutawatir. Berdasarkan penjelasan ini, nampak bahwa ijma Ahlul Madinah
sangat diutamakan oleh Imam Malik karena menurutnya ijma ahlu Madinah merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sah. Menurut Imam Malik dan sebagian ahli fikih, ijma penduduk Madinah merupakan hujah atau argumentasi dan merupakan dalil hukum Islam atau musaddir ahkam. Mungkin sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fadila Rahmi. Kepada Saudari Fadila Rahmi dipersilakan. Saya Fadila Rahmi, NIM 1913030061. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari Syahadah Nabila. Di antara ijma ahlu al-Madinah adalah mengenai puasa 6 hari pada bulan Syawal. Dalam hadis yang diriwayatkan bahwa puasa 6 hari pada bulan Syawal hukumnya sunnah, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka yang demikian itu seolah-olah berpuasa sepanjang masa. Imam Malik merupakan salah satu ulama yang banyak mengikuti pendapat ulama Madinah. Mengenai puasa 6 hari pada bulan Syawal, beliau menyatakan bahwa tidak ada seorang pun ahli fikih yang berpuasa 6 hari setelah Idul Fitri. Demikian juga tidak ada seorang pun ulama salaf yang menganjurkan puasa tersebut. Oleh karena itu, Imam Malik memakruhkan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, sebagaimana ulama Madinah memakruhkan. Ajaran ulama Madinah banyak digunakan Imam Malik, terutama fikih al-fuqaha al-sab'ah. Oleh karena itu, jika Imam Malik menemukan persoalan yang tidak didapati dalam makna zahir Al-Quran dan hadis, maka ia menggalinya dari sunnah Ahlul Al-Madinah, baik yang disepakati maupun yang tidak disepakati. Sementara jika terdapat sunnah Ahlul Madinah yang tidak disepakati, maka Imam Malik memilih sunnah Ahlul Al-Madinah yang sesuai dengan makna zahir Al-Quran. Dengan demikian dapat dipahami bahwa praktek Ahlul Al-Madinah yang dipegang oleh Imam Malik adalah praktek yang disepakati, dan yang tidak disepakati dikonfirmasikan dengan makna zahir teks Al-Quran. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk kepada teman-teman semua. Jika ada sesuatu yang kurang dari dalam materi ini, kami mohon maaf. Semoga dari materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.